Assalamualaikum buat teman-teman. Satu cerita dari Ibu Asih. Saat itu sekitar tahun 2002, Bu Asih berencana liburan sama kedua teman kerjanya, ya. Sebut saja Dewi sama Lastri. Karena saat itu mereka dapat libur yang agak panjang, sebelum libur, saat libur mereka masih bekerja seperti biasa. Mereka berkumpul dan merencanakan liburan mereka, karena pendapat mereka kan juga beda-beda, jadi mereka itu bermusyawarah ya. Dan setelah melewati perbincangan yang cukup panjang, akhirnya mereka memutuskan pergi ke dua tempat. Dan di hari-hari sebelum keberangkatan mereka, Asih, Dewi, dan Lastri pun mempersiapkan semua kebutuhan mereka seperti pakaian dan ya kebutuhan wanita lainnya lah, agar saat menjelang keberangkatan mereka itu nggak terlalu kerepotan dan nggak ada yang kelupaan. Hingga menjelang hari H, sebelum hari H, mereka pun kembali berdiskusi tentang persiapan apa saja yang perlu mereka bawa, apakah sudah siap. Diskusinya tuh seperti itu. Jadi saling mengingatkan lah, jadi saling tanya. Di keesokan harinya, saat hari H keberangkatan mereka pun berangkat siang hari. Mereka berangkat naik mobil siang hari bertiga, dan mereka pun bercanda-canda sukaria, ngobrol-ngobrol lah di mobil atau apa gitu, terus menuju ke tempat liburan pertama mereka. Setelah sampai, mereka itu menuju ke sebuah villa, dan itu mereka villa itu mereka menyewa. Setelah sampai ke villa, akhirnya mereka menurunkan persiapan mereka. Jadi bawaan-bawaan mereka diturunin semua, dirapiin, dan mereka pun bermalam di villa tersebut. Akhirnya setelah selesai mereka beres-beres, mereka masak-masak dan beraktivitas lainnya, mandi bergantian, terus bersih-bersih, nyapu atau apa gitu ya mungkin. Hingga waktu mereka tidur, karena udah malam, waktu mereka udah ngantuk, mereka tidur barengan di lantai gitu. Jadi mereka barengan di lantai, tidurnya bertiga karena mungkin takut. Ketika semua udah tidur, Bu Asih ini belum tidur sendiri, karena Bu Asih ini kayak mendengar orang jalan tapi nggak sampai-sampai, jadi menjalan terus gitu. Ketika Bu Asih terus dengar dan nggak berani ngomong apa-apa, Bu Asih ini akhirnya diem aja dan dibiarin lah sampai pagi. Setelah temen-temennya Bu Asih bangun, dan kan Bu Asih nggak tidur, dia jadi nungguin temen-temennya bangun. Pagi harinya mereka bergantian mandi, masak, terus sarapan.
mereka jalan-jalan ke tempat yang mereka pengen, yang mereka jadwalkan tadi sebelumnya. Setelah selesai jalan-jalan, udah cukup jalan-jalannya hari itu, mereka udah capek dan mereka udah lelah juga, dan akhirnya mereka balik lagi ke villa dan membersihkan diri kan, karena habis dari jalan mereka mandi dan lain-lain. Setelah mereka selesai membersihkan diri, mereka tuh di villa ngobrol-ngobrol gitu, bercanda sampai akhirnya Bu Asih ngomong ke temen-temennya kalau semalam itu Bu Asih nggak bisa tidur karena dengar orang jalan terus sampai pagi. Kamu jangan nakut-nakutin gitu dong, jawab Astri gitu. Iya sih, kamu jangan nakut-nakutin dong. Dewi pun juga menjawab demikian. Tapi Bu Asih ini nggak bisa bohong. Bu Asih juga bingung cara ngomongnya gimana gitu kan. Enggak, beneran, aku tuh semalam sampai nggak bisa tidur. Masa sih? Iya, terus mereka ngobrol, terus obrolan berlanjut sampai tengah malam dan mereka pun mulai ngantuk. Dan akhirnya mereka ya barengan lagi tidur lagi. Mereka tidur cukup pulas karena siang harinya habis jalan-jalan dan capek ya. Tapi ketika menjelang subuh sekitar jam 3, jam 4 lah, tiba-tiba ada yang menarik selimut mereka. Karena mereka masih tertidur dengan setengah sadar dan enggak, mereka balik lagi, narik selimutnya lagi, diambil lagi sama mereka, diselimutin mereka lagi. Tapi tiba-tiba kali ini lebih cepat nariknya itu, jadi ya diambil gitu aja, serut gitu aja. Mereka kaget kan, karena di villa itu rata-rata pasti kan dingin ya. Mereka tuh langsung terbangun geragap gitu. Saat mereka terbangun, mereka tuh barengan melihat sosok yang berdiri di pojokan. Sosok itu cuma diem dengan rambut panjangnya dan tatapannya tuh tajam, ngeliatin mereka terus. Akhirnya mereka menjerit dan ketakutan banget. Mereka menjerit sambil berpelukan kan ya. Bahkan diantara mereka juga ada yang nangis, cuma Bu Asih lupa nih, Lastri apa si Dewi yang nangis. Jadi salah satu dari mereka ada yang nangis lah. Tapi setelah takut kaget itu, Bu Asih memberanikan diri buat baca doa lah untuk sosok ini. Dan setelah selesai membacakan doa, Bu Asih ini pun memberanikan diri buat ngomong ke sosok ini. Karena setelah dibacain doa sama Bu Asih, tetap aja dia di pojokan melotot gitu. Akhirnya Bu Asih ngomong, memberanikan diri bilang ke sosok ini buat tolong jangan ganggu kami cuma numpang nginep di sini, kami nggak ganggu, jadi jangan ganggu kami ya, tolong sekali. Dan akhirnya perlahan sosok itu pun menghilang. Akhirnya mereka yang takut ini nggak bisa tidur sampai pagi, sampai matahari itu terbit. Akhirnya mereka takut, mereka segera berkemas dan segera keluar dari villa itu. Langsung setelah keluar tuh langsung menuju ke tempat berikutnya yang mereka tuju. Tadi kan ada 2 kan ya tempat yang mau dituju. Jadi setelah beres dari villa, mereka melanjutkan perjalanan dan
jalanannya itu lumayan jauh, berkelok-kelok, dan katanya agak rusak gitu. Setelah mereka sampai, mereka pun nyari homestay karena di dekat situ tuh nggak ada hotel. Ya mungkin mereka di desa atau gimana ya, atau di pantai mungkin. Di situ nggak ada hotel dan mereka cari homestay, tanya-tanya warga lah. Setelah mereka dapat homestay, mereka tuh kan udah dapat, terus masuk kan ya kayak tadi, mereka nata barang-barang mereka, keperluan mereka, dan setelah itu mereka keluar buat nyari makan dan cemilan atau gimana gitu. Soalnya kali ini mereka nggak masak karena seharian kan di jalan juga, jadi mereka bener-bener lapar dan capek. Setelah mereka makan, ternyata mereka nggak langsung pulang. Mereka muter-muter dulu di daerah itu, mereka menikmati malam itu. Dan ya mungkin biasanya di tempat wisata kan banyak yang jualan-jualan apa gitu, mereka lihat-lihat. Setelah mereka puas, setelah mereka udah ya mungkin ngantuk atau gimana, mereka balik lagi ke homestay. Pengennya sih langsung tidur, tapi setelah sampai homestay juga mereka ngobrol lagi. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, mereka lanjut tidur. Lagi-lagi Bu Asih merasa janggal. Bu Asih merasa di sini tuh janggal. Setelah temen-temennya tidur, Lastri sama Dewi tidur pulas karena kecapean. Lagi-lagi juga Bu Asih ini nggak bisa tidur. Ya karena merasa ada kejanggalan tadi di homestay tersebut. Dan benar saja, Bu Asih mendengar suara orang berjalan di lantai atas. Jadi homestaynya tuh 2 lantai. Berjalan itu kenceng banget, kayak dihentakin banget, dung 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 gitu, sambil nyeret kursi kayu kan pasti kedenger kan, klotak berisik gitu kan. Akhirnya Bu Asih pun berdoa sebisa-bisanya, dan Bu Asih merasa nggak betah. Akhirnya Bu Asih bangunin temen-temennya nggak mau bangun karena mungkin dia kecapean juga. Dan akhirnya Bu Asih ya sampai pagi nggak bisa tidur. Setelah paginya temen-temennya bangun, akhirnya Bu Asih ngomong ke temen-temennya kalau Bu Asih pengen pulang duluan. Bu Asih nggak betah. Loh, kenapa? Jawab Lastri. Soalnya gini, aku semalam denger ini Bu Asih ngomong cerita. Nggak usah nakut-nakutin. Kenapa sih pulang? Kalau pulang satu, pulang semua aja, jawab Lastri itu. Dan Dewi pun juga mengiyakan. Ya udah, kita pulang aja lah semuanya. Jadi setelah itu mereka memutuskan untuk pulang. Mereka berkemas semuanya, udah selesai. Habis itu mereka itu cari sarapan lah. Jadi barang-barang mereka diberesin semua, dimasukin semua ke mobil, dan pamitan sama pemilik rumah. Akhirnya mereka cari makan lah di daerah deket-deket situ, ikan keburu lapar juga mereka. Akhirnya mereka cari makan, dapat warung, mereka makan santai. Akhirnya ada bapak-bapak yang tanya,
bapak-bapak itu orang daerah situ juga dan bertanya, tidur di mana dek semalam? Tanya bapak itu. Di sini pak, di homestay di dekat situ sebelah. Loh, kok kamu berani? Jawab bapaknya. Ya emang kenapa pak? Di situ itu dulunya itu bekas orang bunuh diri. Di situ ada yang bunuh diri dek, kata bapaknya. Lah, yang bener pak, jawab mereka gitu. Iya deh. Jadi setelah ada yang bunuh diri itu, tempat itu jadi angker dan gak pernah ada penghuninya. Dan akhirnya mereka, ya Bu Asih bilang bener kan, ada yang gak bener di situ. Makanya dari awal masuk aku udah ngerasa janggal. Di situ tuh ada sesuatu. Bu Asih bilang gitu. Iya bener ternyata. Akhirnya Lastri sama Dewi pun buru-buru pulang lah. Yuk cepetan pulang yuk. Kita langsung pulang aja deh. Masa liburan kita potong. Maksudnya masa mereka jalan-jalan itu dipotong, dan sebenarnya itu mereka jalan-jalannya itu lama kan ya, berhari-hari. Akhirnya dipotong sendiri. Mereka pun pulang menuju rumah masing-masing agar sebelum masuk kerja itu mereka udah memulihkan tenaga dulu, habis jalan-jalan capek kan ya, masih ada beberapa waktu lagi sebelum masuk kerja buat istirahat. Dan akhirnya alhamdulillah saya rasa juga udah cukup cerita dari Bu Asih. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Tetap di Journey and Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.